Bangpol Provinsi Jatim gelar rapat koordinasi kegiatan pemantauan orang asing dan lembaga asing. Surabaya. Rajawali-Media.net Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi pemantauan orang asing dan lembaga asing di Hotel Arya Centra Surabaya, Jalan Taman AS Nasution nomor 37 Kota Surabaya. 3 November tahun 2022. Dalam pembukaan kegiatan rapat, diiringi dengan penyerahan piagam penghargaan atas capaian kinerja pelaporan pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Kota se-Jawa Timur tahun 2021 yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Gubernur Jawa Timur diwakili oleh Kepala Badan Bangpol Prof. Jatim Are Heruwahono Santoso, SSOS. Memberikan 6 penghargaan kepada kabupaten bagi kota terbaik, yakni Kabupaten Magetan sebagai peringkat 1, disusul dengan Kabupaten Lamongan sebagai peringkat 2, Kabupaten Pacitan sebagai peringkat 3, Kabupaten Jombang sebagai peringkat 4, Kota Malang sebagai peringkat 5, dan di peringkat 6 jatuh kepada Kabupaten Banyuwangi. Di hari pertama Bangpol Prof. Jatim hadirkan 2 narasumber dari Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Junaidi, SH Kabid Intelijen dan Penindakan, dan Muhammad Ahiri, SIP Dikasih Pengawasan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Jawa Timur. Junaidi menjelaskan bahwa pembatasan terhadap orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia dikecualikan terhadap a. orang asing pemegang visa dinas, visa diplomatik, visa kunjungan, visa tinggal terbatas, b. orang asing pemegang izin tinggal dinas dan izin tinggal diplomatik, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. J. alat angkut yang datang dengan menggunakan alat angkutnya. D. orang asing pemegang kartu perjalanan pebisnis Asia Pacific Economic Corporation KPP APSI. Muhammad Ahiri dalam paparannya menyampaikan terkait data tenaga kerja asing dan investor asing serta implementasi pengawasannya. Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal terbagi menjadi 3 seksi, yakni seksi pemantauan, seksi pengawasan, dan seksi pembinaan sesuai dengan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 tahun 2019 katanya. Bangpol Prof. Jatim hadirkan 2 narasumber dari Direktorat Intelkam Polda Jatim dan Kepala Disnaker Trans Prof. Jatim dengan materi penanganan dan penindakan pelanggar hukum bagi orang asing serta pengungsi dari luar negeri dan bentuk pelaksanaan, pengawasan, dan pemantauan serta validitas data tenaga kerja asing di Provinsi Jawa Timur. Yang dimoderatori oleh Agus Setiawan SGB Pimpinan Umum dari Rajawali-Media.net. AKBP Agus Prasetyo, Kished, Kasubdit di Tintelkam Polda Jatim menyampaikan dalam paparannya bahwa keberadaan orang asing dan pengungsi di Indonesia diperlukan perlakuan khusus atas mereka. Beberapa pelanggaran terhadap orang asing memerlukan aturan khusus yang harus diberlakukan, sehingga undang-undang yang dibuat yaitu UU Keimigrasian menjadi penting. Namun kewenangan terbesar ada pada instansi keimigrasian, sudah ada tim POIRA, namun kegiatan pengawasan belum maksimal yang disebabkan anggaran dan kemampuan. Satgas perlu ditingkatkan, perlunya sinergitas nyata dalam penanganan orang asing maupun pengungsi supaya tidak ada keraguan dalam tindakan. Keberadaan orang asing dan pengungsi di Jatim antara lain bekerja sebagai tenaga kerja asing, berwisata, pertukaran pelajar, sebagai kedubes asing, naturalisasi, imigran, mengungsi. Jatim dipilih mereka sebagai tempat pengungsian. Harus diperlakukan khusus atas mereka. Kenapa diperlakukan khusus? Karena mereka keberadaan di sini juga dari negara lain, negara kita saling azas menghormati. Azas menghormati, tidak boleh kita semena-mena, mereka juga tidak boleh semena-mena di negara kita. Sebagaimana kita pernah di luar negeri ya, pernah di Singapura atau pernah di Malaysia maupun di Arab Saudi. Kita juga menghargai aturan di sana, mereka harus menghargai. Kegiatan rapat koordinasi ini dihadiri oleh tim pemantauan orang asing tim PILA Provinsi Jawa Timur.
Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Satgas PPLN, Kepala Bakes Bampol Kap Kota Sejawa Timur, Kepala Kantor Imigrasi Sejawa Timur, Orms, Asing Enggil, Sekretaris, dan Kepala Bidang di Bakes Bampol Prof. Jatim. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, sejak tanggal 3 hingga 4 November tahun 2022. Wahyudi, Kepala Bakes Bampol Kabupaten Magetan. Kepala Bakes Bampol Kabupaten Magetan. Baik Bapak, hari ini Bapak mewakili Bakes Bampol Magetan mendapatkan tingkat pertama dari penanganan konflik sosial. Nah, apa sih kiat-kiat Kan mengikuti ya sampai Bapak dan kawan-kawan sini. di sana Ada. prestasi yang sangat membanggakan Bapak. Ya, terima kasih. Jadi gini, jadi konflik kami terkait dengan konflik sosial itu di kabupaten manapun pasti ada. Tapi kita dengan upaya-upaya seminimal mungkin jangan sampai konflik itu menjadi besar. Itu upaya kami. Kita melakukan koordinasi dan komunikasi baik kepada semua tokoh agama, tokoh pemuda maupun tokoh-tokoh yang lain agar jangan sampai setiap konflik yang terjadi, setiap gejala-gejala yang terjadi ini langsung kita netralisir, tidak sampai berkembang sampai jauh. Kita memanfaatkan komunikasi umat beragama, kita memanfaatkan forum pembangunan kebangsaan, kita juga Karang Taruna, juga elemen-elemen masyarakat semuanya kita libatkan sehingga semuanya ini bertanggung jawab terhadap stabilitas politik di Kabupaten Magetan khususnya seperti ini. Jadi semuanya ikut memiliki bahwa ketentraman, kenyamanan ini memang modal utama dalam pelaksanaan pembangunan. Harapannya ke depannya Pak, karena untuk saat ini banyak berita-berita hoax yang beredar, kemudian konflik-konflik di daerah-daerah lain terkait perburuan, terkait SBTI mungkin, dan ini kami menjelang KTT Bengkulu. Apa sih Pak harapannya ke depannya? Iya, jadi kita sudah semakin memberikan sosialisasi pada seluruh warga masyarakat, baik itu pemuda, kepada pelajar dan semuanya. Jangan sampai kita langsung terbawa arus terkait dengan berita-berita yang belum tentu kebenaran. Jadi berita hoax itu harus kita saring dulu, baru kita sharing untuk kita sampaikan apabila sudah betul-betul dinyatakan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau berita apapun jangan sampai langsung kita telan dan kita terima, dan itu memang harus butuh kita sharing dulu, nanti baru kita sharekan kepada semua warga masyarakat apabila sudah fakta dan itu sudah belum betul-betul tentu kebenarannya. Siap. Selamat dari Raja Wali Media. Siap. 1, 2, 3. Yes!